Efesus 6 ayat 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam setiap peperangan, setiap pasukan tentara pasti akan mempersiapkan diri dengan persenjataan lengkap. Bukan hanya itu saja, pastinya mereka akan dengan berbagai cara memproteksi diri agar mereka tidak mati di medan pertempuran. Sangatlah konyol jika ada tentara yang maju ke medan perang tidak memperlengkapi dirinya dengan senjata atau pelindung dari serangan musuh. Pastinya, orang itu akan mati sia-sia sebelum dia berhasil menyerang musuhnya. Sobat Inspirasi, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita setiap hari di dunia ini adalah merupakan peperangan yang sedang kita lakukan terus-menerus. Peperangan itu memang tidak nampak secara kasat mata, namun peperangan itu sedang terjadi di bawah alam sadar kita. Peperangan itu bisa terjadi melalui pikiran, hati atau perasaan, kehendak, yang pasti akan mempengaruhi setiap kita dalam mengambil keputusan atau tindakan. Tanpa kita sadari, musuh kita, yakni si iblis, terus melancarkan serangan dengan memanfaatkan senjatanya yang dibekali dengan segala siasat dan tipuan yang bisa mempengaruhi manusia agar kalah dan jatuh. Maka tidak heran, setiap manusia yang tidak siap untuk berperang karena tidak dipersenjatai oleh perlengkapan senjata Allah akan mengalami kekalahan. Salah satu contoh keberhasilan iblis dalam mengalahkan manusia adalah dengan terus menanamkan pikiran-pikiran negatif dalam pikiran dan perasaan manusia, baik tentang diri sendiri, orang lain, maupun Tuhan. Jikalau senjata ini berhasil iblis pakai untuk menaklukkan pikiran dan perasaan manusia, maka manusia akan menjadi korban tawanan iblis untuk diperalat sebagai budaknya dalam mencapai tujuan jahat si iblis. Jika sudah menjadi tawanan iblis dan tidak bisa membebaskan diri oleh karena telah menjadi budak iblis, maka akibatnya adalah kematian rohani yang akan membawa kepada kebinasaan. Selain itu, iblis juga mencoba untuk menaklukkan kita dengan menawarkan keinginan-keinginan daging yang memuaskan hawa nafsu manusia. Di antaranya, kekayaan, jabatan, pesta pora, kehidupan yang dipenuhi dengan gaya hidup hedonisme, keinginan-keinginan seksual yang tidak wajar, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak hal lainnya. Semua hal ini dipakai iblis sebagai senjata agar manusia takluk kepadanya dan akhirnya berbalik menjadi seteru Allah. Sobat Inspirasi, kita mesti sadar bahwa kehidupan yang kita jalani selama ada dalam dunia ini adalah merupakan area peperangan yang akan terus-menerus kita lakukan seumur hidup kita. Dan peperangan itu bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, yakni si jahat yang setiap saat bisa mempengaruhi hati, pikiran, perkataan, sikap, bahkan perbuatan dan tindakan kita agar tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, seperti yang ditulis dalam Efesus 6 ayat 11-12. Jika sampai kita kalah, maka kita bisa mengalami yang namanya kematian rohani, yang akan menyebabkan tidak ada lagi semangat untuk mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, bahkan kecenderungan hidup yang akan membawa kita melakukan hal-hal buruk dan jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil keputusan untuk memanfaatkan dan menggunakan setiap perlengkapan senjata yang telah Tuhan berikan bagi kita. Perlengkapan senjata Allah itulah yang akan menolong, melindungi, bahkan menuntun kita untuk bisa memenangkan peperangan melawan si iblis selama kita menjalankan hidup di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa hidup kami selama di dunia ini adalah merupakan area peperangan dalam melawan tipu daya dari si iblis. Oleh karena itu, kami memerlukan Engkau untuk menolong kami. Persenjatailah kami dengan persenjataan rohani yang telah Engkau siapkan bagi setiap kami orang percaya, agar kami bisa memenangkan peperangan rohani ini dan tidak jatuh
dalam tipu daya si jahat. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap setia, siap sedia mempergunakan perlengkapan senjata yang telah Engkau berikan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.